mulai pengajaran baru. I'm so excited. Ini sudah ibadah yang kedua. Hari ini saya sudah mulai. Judulnya Kitab Wahyu Akhir Zaman. Kita akan bahas Kitab Wahyu nanti. Hidup maksimal setiap hari. Kalau Anda kelewatan satu ibadah yang tadi nggak mendengarkan, jangan lewatkan, mesti didengarkan. Paling tidak Anda bisa dapat juga produknya di Pustaka Raja Wali di Gereja Mawar Sharon. Ya, dan saya sapa juga teman-teman yang ikut dengan kita, Banjarmasin masih bersama, Palangkaraya, Pontianak, sebagian besar Kalimantan, dan Bandung juga bersama dengan kita. Welcome home, kasih tepuk tangan untuk mereka. Kita masuk ke Wahyu pasal yang kedua. Ambil catatan, catat khotbah, nanti akan berguna. Wahyu 2. Sambil dibuka halaman di kitab Wahyu, kita akan Bible study. Saya akan sekali lagi baca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1 dulu. Inilah wahyu Yesus Kristus. Stop di sana. Sebelum kita nanti bahas pasal 2. Introduction dulu, kita perkenalan. Wahyu ini adalah buku atau kitab yang paling ditakuti orang Kristen karena isinya serem-serem. Lalu banyak orang nggak ngerti nih, maksudnya apa? Terlalu banyak simbolisme. Tapi sebenarnya jangan terpancing dengan itu. Setiap firman itu nafas Tuhan, berarti untuk nafas hidup kita. Semua yang tertulis di Alkitab itu, semua sampai termasuk yang silsilah itu ada gunanya. Nah, kita jangan lupa fokusnya ke Yesus, fokusnya ke Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu itu untuk hidup sehari-hari. Bukan hanya wahyu untuk masa depan kita atau nubuatan, tapi khususnya wahyu untuk sekarang ini loh hidup kita, in the now. Hidup akhir zaman itu kan dimulai dengan hidup hari ini. Memang Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi jangan gampang percaya dengan orang yang merasa super rohani, lalu pengkhotbah yang mencoba menduga kedatangan Tuhan kapan, bulannya kapan, tahunnya juga, apalagi tanggalnya. Don't even try. Siapa yang melakukan itu berarti merasa lebih pangkat dari Yesus Kristus. Dengan Tuhan Yesus dalam keilahiannya memilih untuk tidak mengetahui. Dan berkata hanya Bapa yang mengerti. Jadi jangan coba-coba ya, begitu-begitu. Tujuan belajar kitab Wahyu bukan untuk kita merumuskan kapan kira-kira Tuhan datang. Tapi kita mempersiapkan hidup kita ini layak ketika Tuhan datang kembali. Atau ketika kita mati. Inilah wahyu Yesus Kristus. Tentang Jesus Christ. Tentang kehidupan sehari-hari supaya kita bisa maksimalkan kehidupan sementara ini. Kita langsung ke pasal 2 kepada jemaat di Efesus. Ada 7 gereja, sebenarnya kitab Wahyu adalah surat kepada 7 gereja di Asia Kecil. Asia Kecil itu bukan Asia sekarang ini, benua Asia. Zaman dulu namanya Asia Kecil, Asia Minor. Itu adalah daerah Turki. Ada 7 gereja, Yohanes dapat wangsit wahyu di Pulau Patmos untuk dituliskan kepada mereka. Yohanes masih dalam pengasingan, dalam penjara. Tapi di sebuah pulau sendirian. Nah, salah gereja pertama yang Tuhan Yesus wahyukan, tentunya adalah gereja Efesus. Saya nggak heran, karena itu gereja besar. Gereja Efesus ini dirintis oleh Rasul Paulus. Ya, kita lihat sekarang ayatnya, kepada jemaat di Efesus, Wahyu pasal 2, ayat pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, alias tuliskan kepada pendetanya gereja Efesus. Saya tersanjung nih untuk kita semuanya, para gembala, hamba-hamba Tuhan, pendeta terutama, bahwa kita disebut malaikatnya jemaat. Pastikan loh ya, saya bicara dulu kepada para full timer yang ada di dalam kebaktian kita, khususnya mereka yang menyandang gelar pendeta, atau yang di dalam pengembalaan, apalagi yang bagikan firman. Mari kita hidup kita ini supaya demikian rupa agar kita itu layak menyandang gelar malaikat jemaat. Hanya Tuhan yang sempurna. Malaikat pun bisa jatuh. Tapi paling tidak kita dipanggil malaikat jemaat. We should be the angel, the protecting angel, sebagai the guardian angel, atau menjadi malaikat pelindung bagi jemaat kita. Itu sebuah kebanggaan. Tuhan menyebut kita malaikat jemaat. Tentunya kalau itu malaikat beneran, ngapain ditulisi surat? Jadi malaikat jemaat ini
pendetanya Efesus. Nah pertanyaannya siapa pendeta Efesus? Karena nanti waktu kita baca, ternyata banyak tegurannya. Ini pendeta juga antara dia tidak melakukan tanggung jawab atau tugasnya dengan benar, atau jemaatnya yang membangkang, saya nggak tahu. Tapi pokoknya banyak teguran. Nah siapa sih gembalanya Efesus? Yang saya tahu adalah, yang kita tahu dari firman, Efesus, gereja di Efesus itu didirikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pergi ke Efesus waktu itu, lalu ketemu beberapa murid-murid Yohanes Pembaptis, terjadi Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus, lalu berdirilah gereja Efesus. Rasul Paulus itu 3 tahun loh di sana. Di dalam perjalanan misionarisnya, Rasul Paulus paling lama itu di Efesus. Di Korintus saja cuma 1,5 tahun. Jadi Rasul Paulus itu juga rasul, tapi dia juga menggembalakan sidang. Dia gembalakan Efesus dengan tekun siang dan malam. Dipisahkan bahkan auditoriumnya. Nggak usah dekat-dekat dengan orang-orang tertentu yang menjadi pengaruh buruk saat itu di Efesus. Rasul Paulus sangat menjagai seperti induk ayam terhadap anak-anaknya, seperti mama terhadap putra-putrinya. Lalu Rasul Paulus pergi, yang menggantikan adalah Timotius. Timotius ditinggal di situ. Nah, tentunya saya yakin bukan Timotius ini. Di mana Timotius pada waktu Wahyu pasal 2 saya tidak tahu, tapi kayaknya sih bukan Timotius, karena Timotius melakukan tugasnya dengan sangat baik dan benar. Mungkin ini adalah gembala transisi. Setelah Rasul Yohanes keluar dari Pulau Patmos, Paulus sudah mati tentunya. 12 Rasul Yesus Kristus, sisa cuma 1, yang lainnya martir semua. Ketika Yohanes keluar dari Pulau Patmos itu di dekat Yunani, langsung di akhir hidupnya karena dia mati tua, dia menjadi dan menjabat sebagai gembala Efesus. Jadi setelah Paulus, Timotius entah siapa transisinya, lalu setelah itu mungkin Timotius juga dimartir kali. Lalu setelah itu Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Rasul Yohanes, Rasul kasih itu. Dia menjabat. Dan sejarah mencatat, tidak ditulis di Alkitab, Rasul Yohanes saking tuanya, waktu mau khotbah diangkat sekaligus dengan kursinya langsung ke atas mimbar, ke atas panggung seperti ini kalau memang ada platformnya. Dia ngomong gak banyak, cuma berkata, love one another my dear brothers and sisters. Udah itu aja, lalu dia turun. Mungkin yang muda-muda yang khotbah kali. Ada sebuah sejarah yang mengatakan begitu. Tapi saya curious, saya ingin penasaran sekali, rasa ingin tahu siapa sih yang jadi gembalanya Efesus. Why he wasn't doing a good job at it? Kenapa dia tidak melakukan tugasnya dengan benar? Efesus banyak salahnya. Pada waktu ini dituliskan, Efesus sudah generasi 2 dan generasi ketiga kebangunan rohani sejak gereja mula-mula. Saya kasih sedikit konteksnya supaya Anda ngerti surat ini dari mana beranjak, kenapa Tuhan bicara begini. Nah, Efesus sendiri adalah ibu kota daripada Asia Minor, Asia Kecil, di daerah Turki. Ini adalah kota yang sangat berpengaruh dan sangat kaya raya. Ini metropolitan New York hari ini. Kalau Indonesia itu berarti Jakarta. Ini bukan kota kedua, ini kota pertama. Nah, Anda lihat, di gereja itu ada sebuah gereja yang besar. Di zamannya Timotius, sejarah gereja mencatat, jemaat mereka menjadi 60.000 orang. Mereka tidak bisa kebaktian di satu gedung gitu ya, di rumah-rumah khususnya, lalu kumpul di mana, ada connecting time-nya. Ya, nah Tuhan bicara kepada generasi kedua, ketiga, begini firman-Nya. Inilah firman dari Dia, ayat pertama, B, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kaki dian di sini adalah gereja. Bintang di sana sama dengan malaikat jemaat. Bintang di situ adalah para pendeta hamba-hamba Tuhan yang memimpin setiap gereja itu. Kita ini bintang-bintang di tangannya. Bintang kecil di langit yang biru. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ini janji Tuhan bagi orang yang melayani, termasuk para gembala sidang. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Jadi pendeta itu memang harus panggilan, jadi jangan coba-coba hanya karena kita punya duit, punya uang bisa buka gereja. Tidak begitu caranya. Ya. Dan ingat loh ya, pendeta itu jatuh bangunnya di tangannya Tuhan. So don't speak, jangan sampai kita salah mulut dengan siapapun juga. Ini Alkitab mengajarkan pada jemaat untuk tahu. Loh, bukan berarti hamba-hamba Tuhan itu di atas hukum. Mereka pun di bawah hukum, berarti mereka bisa dihukum oleh Tuhan. Justru orang yang dipercaya lebih, dituntut lebih. Tapi jangan sampai kita salah. Oleh 2-3 saksi, kita baru bisa membawa sebuah kasus itu untuk menegur seorang pemimpin.
Bapak, Ibu, Saudara, pemimpin pun di dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan memberitahu kepada kita, hamba-hambaku ada di tanganku. Jatuh bangun mereka ada di tangan saya, kata Tuhan. Jangan sampai kita lancang berkata-kata sesalah apapun seorang pendeta. Saya tidak ngomong ini kasus per kasus. Saya ngomong ini secara luas karena ini firman Allah. Dan ini bukan cerita yang trendy hari ini. Ini adalah kebenaran yang akan melintasi generasi. Pendeta hamba-hamba Tuhan di tangan Tuhan. Memang betul ngerinya begini bagi para pendeta kalau yang mendengar firman ini, termasuk ke saya, firman itu bermata dua. Jangan sampai suatu hari ketika kita mengusir setan, setan tunduk kepada perintah kita, lalu kita menyembuhkan orang sakit. Demikian pula kita bernubuat, lalu Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, hai kamu orang jahat. Tahukah saudara, kependetaan bahkan pelayanan bukan garansi bahwa seseorang itu akan diterima oleh Tuhan pada akhirnya. Tapi hati yang hancur, jiwa yang patah remuk tidak akan kau pandang hina. Kebenaran dalam batin itu yang Tuhan inginkan. Itu yang harus kita jaga. Hidup maksimal sehari-hari dimulai dari hati. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini kata Tuhan, sekarang Tuhan mulai bicara bukan kepada pendeta saja. Tuhan mulai ngomong sama jemaatnya, semua termasuk pendetanya. Aku loh, kata Tuhan Yesus di Pulau Patmos pada Yohanes, sampaikan ini, aku tuh tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat tersabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya enggak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Aku tahu, saya ulang lagi, segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Ternyata Tuhan itu merekod ya pekerjaan kita setiap hari dan aktivitas kita setiap waktu. Saya kira Tuhan itu cuma maha tahu, ternyata dia itu juga Allah yang mau tahu. You know, sukses, keberhasilan hidup ini tidak tergantung mimpi. Semua orang suka sekali mimpi, bahkan yang tidak sedikit orang-orang yang hanya mimpi doang. Yang hanya berangan-angan, berfantasi di siang hari. Ya, sukses hidup ini tergantung aktivitas setiap hari. Kita boleh punya cita-cita, punya mimpi dan rencana. Tetapi untuk menggapai itu dengan Kristus, berjalanlah setiap hari dengan Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah berkata, pikulah salibmu sekali untuk seterusnya. Tapi pikulah salibmu setiap hari, sangkal diri dan ikut aku setiap waktu. Jadi God keeps track. Tuhan itu ternyata merekod pekerjaan kita every day. Siapa mau hidup maksimal dalam rencana Allah harus memaksimalkan setiap hari. Memang hidup maksimal tiap hari itu dimulai dari hati yang diubahkan. Tapi every day harus punya perencanaan. Jangan idle atau malas, IDLE bahasa Inggrisnya, bukan idol, Indonesian Idol. Jangan juga jadi orang yang lelet. Jangan jadi orang yang shera-shera, whatever will be, will be. Plan, my friends, plan. Every day mau kemana, going places, mau ngapain, mau ketemu siapa, mau mencapai apa, goal hari ini apa. Tuhan mau kita hidup setiap hari seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Kalau nggak gitu kan ada lagunya, hari ini harinya Tuhan. Minggu kita pun bisa maksimal mendengar suara Allah kalau Senin sampai Sabtunya kita berjalan dengan Allah. Minggunya itu seperti kita terima rema dengan R huruf besar. Tapi orang-orang yang idle, yang malas-malasan, padahal tahu firman, minggu terakhir dengar firman di sini, kitab Yunus contohnya, lalu Senin sampai Sabtunya nggak tahu mau apa, minggunya biasanya juga nggak akan berbuah dan nggak akan menerima sesuatu yang berharga. Worship is not only on Sundays, bukan hanya hari Minggu. Minggu itu the act of worship, tindakan penyembahan. Worship itu every day. Bahkan ketika Sabat keluar sama keluarga, rekan dan sahabat atau kerabat, Anda keluar jalan-jalan, liburan segalanya, itu pun maksimalkan. When you're holidaying, be professional about it. Then be holidaying. Atau Anda berliburlah secara profesional. Seperti orang yang tidak mikir kerjaan, itu profesionalisme. Berliburlah, taruh pikiran, letakkan pikiran pada keluarga.
Tuhan mau kita hidup maksimal tiap hari karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan siapa bilang ada garansi hari esok? Garansi kita cuma satu, sebab dia hidup ada hari esok. Garansi kita hanya Tuhan. Sebab dia hidupku tak gentar, karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti bukan karena ada besok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hiduplah di dalam dia setiap hari. Hiduplah hari ini sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Dan hari ini bisa jadi hari terakhir setiap kita. Secara bersama Tuhan datang atau sendiri-sendiri karena mati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita maksimalkan kehidupan sehari-hari. Ini wahyu Yesus Kristus. Jangan sampai kabur siapa Yesus di hidupmu. Dan jangan sampai Anda kehilangan visi apa yang Yesus mau di hidup Anda. Jangan tunda. Di sini juga ada orang yang belum dibaptis kan? Udah lama. Apa garansinya? Nanti aja. Nanti tahun depan aku dibaptis. Do you have tahun depan? Who told you? Who told you so? We only have Jesus. Kita cuma punya Yesus. Tahun depan ada nggak ada? Tergantung apa kata Alfa Omega. Yang awal dan yang akhir di hidupmu. Baptis hari ini. Jangan tunda. Di situ loh kolamnya. Nanti saya tunjukin. Nanti lihat aja pelang-pelangnya itu ada tulisan baptis, ke situ. Sertifikatnya bisa menunggu. Ikuti MSJ, My Spiritual Journey, kelas-kelas dulu. Tapi baptisannya bisa sekarang. Itu dia. Aku tahu pekerjaanmu. Bahkan Tuhan itu merekod setiap jam kita, every hour. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku butuh perlukan. Oh bless me Lord my Savior, I come to Thee. I need Thee Lord, I need Thee. Every hour I need Thee, every hour I need Thee. Oh bless me Lord my Savior, I come to Thee. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. I love Jesus. Nah, ayat 2 juga mengajarkan kepada kita untuk sabar. Dan ayat 3 dilanjutkan, apa yang kita boleh sabar, apa yang kita harus sabar, dan dengan apa kita jangan sabar. Ayat 2 berkata, ayat 2b, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar sama orang jahat. Lalu ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Agar supaya jangan sampai berkat harian itu tercuri oleh setan, setel dulu hatimu dan hatiku di AM dan FM-nya Tuhan. Sabarlah untuk apa Tuhan ajarkan kita untuk sabar. Atau dengan apa yang Tuhan sabar, kita sabar. Tapi jangan sampai sabar di tempat di mana kita harusnya jangan sabar. Paham maksudnya? Saya ajak mikir sedikit siang-siang hari. Dengan orang-orang yang Anda kasih, sabarlah. Ampuni 7 kali 70 kali. Apalagi dengan istri sendiri, jangan marah-marah begitu. Ya, sama suami juga, jangan JUAJI cuaci. Sama anak sendiri loh, kok keras, bukan main. Kadang-kadang kalau kita bisa merasakan ya, kalau kita punya anak beberapa, bukan cuma satu. Ada anak tertentu kita cenderung sabar, lebih sabar. Ada anak tertentu kita cenderung lebih cenderung gusar. Bisa jadi bukan karena yang satu lebih dicinta, bukan, tapi harapan atau ekspektasi. Ya kan? Mama sama anak perempuan biasanya lebih rewel, lebih tentang penampilan atau tentang, karena sama-sama wanita, mengerti. Papa biasanya, boleh terserah semua, bagus, kurus. Bagus, gak lihat tapi kurus. Ya. Papa sama anak laki biasanya lebih ekspektasi, lu kan akan jadi pengganti. Nah, kadang-kadang kita itu tenggelam dalam apa yang kita rasakan itu benar dilakukan. Sehingga kita relakan diri sendiri kurang sabar demi mencapai tujuan. Padahal sesungguhnya Tuhan ajari kita, sabar itu tidak akan rugi loh. Bukan berarti manja loh ya. Kalau anak tidak buat PR-nya, anak korupsi waktu, mencuri segalanya, jangan sabar. Jangan kasar, tapi jangan sabar. Tunjukkan gigimu, papa tidak hargai kamu hutang kanan kiri itu, pinjem money. No, not in our family. Tunjukkan langsung tidak sabar, tapi nggak usah bunuh karakternya.
Ya kan? Kenapa ada anak yang kurang ajar? Karena kurang diajar. Yang salah bukan anaknya yang kurang diajari, yang ngajari kok kurang-kurang memberikan pengajaran. Karena itu jangan pernah menghajar anak kalau tidak rela mengajar, karena ada kata ajar dalam kata hajar. Jangan hajar kalau tidak mau ngajar. Anak tidak perlu polisi. Anak tidak perlu dibui. Anak perlu dididik, diajar. Lebih mudah, lebih hoki itu keluarga Anda kalau bisa mengajar anak lebih mudah. Karena lebih besar, lebih alot, lebih susah. Tapi lebih baik susah daripada nggak pernah. Jadi sekarang beberapa anak yang kurang diajar, tolong dihajar ya. Pulang dari khotbah saya ini tolong hajar anaknya. Tapi hajarnya pakai rotan kudus ya, bukan pakai kekerasan fisik. Itu dia. Engkau tetap sabar. Ini Tuhan ngomong gini sama anak-anaknya. Engkau tidak dapat sabar sama orang jahat, tapi kamu sabar menderita karena namaku. Bapak ibu saudara, pilih-pilih agar kita itu bisa maksimal tiap hari, tidak tercuri berkat harian kita. Please sabar yang Tuhan suruh kita sabar. Jangan sampai kita benarkan diri dan amarah kita membenarkan amarah kita karena kita merasa kita berhak marahi mereka. Jangan, ada area tertentu sabar is the better komunikasi. Tapi kepada hal-hal tertentu yang tidak perlu disabari, aku janji berhenti ngerokok, muntung ngerokok, udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun jalan, kadang-kadang perlu berhenti now, today. Besok lah, no. Sama seperti diet aja, diet itu always starts tomorrow. Diet gak apa-apa, bisa mundur. Tapi ada dosa tertentu, now stop. Yesus tidak berkata, gergaji pelan-pelan ya nak, atau difermak. Cungkillah matamu, penggallah lenganmu. Bukan berarti kekerasan atau operasi fisik. Tuhan bilang berhenti itu now, tidak besok. Hari ini adalah harinya Tuhan, besok harinya setan. Kalau marah, besok hari Tuhan. Karena hari ini kita bisa kesetanan. Kadang-kadang ada baiknya hitung 490 kali sebelum emosi. 7 kali 70. Sebelum saya marah dengan seseorang, saya tahu Tuhan suruh saya sabar, saya nggak tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 501, 502, 503, 504, 505, tambah susah, tambah gede angkanya, mulutnya semakin kesleo. Ya kan? Oh, 490 sih, udah kelewatan kalau 500. Tapi ada hal-hal tertentu yang Anda kira Anda bisa tunda, besok hari setan. Now is the day, now is the time. Tuhan berkata, kamu tidak sabar sama yang jahat. Good job, kata Tuhan Yesus sama Efesus. Ya, jadi ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dari sinilah keluar kata kasih mula-mula, katakan kasih mula-mula. Tuhan mencela dia, Tuhan itu baik ya, dia itu orang tua. Kalau Anda baca di pasal 2, Anda bisa lihat terjadi imbang antara teguran dan pujian. Ini memberikan kita pelajaran hari ini untuk memaksimalkan parenting tiap hari. Termasuk dengan staff sendiri juga, jangan melulu dimarahi. Orang tidak termotivasi kok sekalipun digaji. Kita itu harus imbang, kita itu harus pinter. Kapan memberi pujian, kapan memberi teguran. Tuhan menegur mereka, tapi Tuhan juga memuji, kamu itu tidak sabar sama orang jahat. Bagus ya nak. Dan kamu sabar menderita karena aku, bagus. Tapi Tuhan langsung tegur, ayat berikutnya, kamu kehilangan kasih mula-mula. Kata kasih mula-mula di sini sebenarnya bukan kasih mengasihi. Fokusnya ganti. Aku tegur kamu because you have shifted your original focus. Itu artinya. Aku mencela kamu karena kamu punya fokus udah gak seperti dulu. Fokusmu udah lain. Ada orang-orang tertentu itu, kita kalau nggak hati-hati, kita ini cenderung norak rohani. Tahu norak rohani? Saya lihat perbedaan ini, saya jadikan sebagai koreksi untuk kebudayaan kita sendiri. Orang Indonesia lebih bakat yang begini. Setiap budaya ada kelebihan kekurangannya, ini kekurangan kita. Contoh ya, orang Inggris pindah ke Indonesia. Orang Barat, orang berkulit putih. Dia mau datang ke Indonesia, pinter bahasa Indonesia, tidak akan lupakan bahasa Inggrisnya. Dia tetap bangga sama bahasa nasionalnya. Saya kenal beberapa teman saya yang bisa ngomong bahasa Chinese fluent, kayak orang China. Padahal orang Barat, orang bule
tulen, tapi ngomongnya tuh lancar. Saya malu sebagai orang keturunan Tionghoa, saya tidak bisa ngomong seperti itu. Beberapa ada juga teman saya dulu bisa ngomong bahasa Indonesia fasih, malah kita ini banyak slangnya. Dia itu bisa mengucapkan bahasa yang betul-betul di kamus. Kalau kita ini kan bahasa jalanan. Tapi saya kira ini ya, kamu bisa ngomong bahasa Inggris begitu, bahasa Chinese, apalagi kalau sudah generasi kedua, udah lahirnya di China nih. Saya yakin bahasa Inggrismu luntur. Kenapa? Karena kami bangsa Indonesia. Kalau keluar negeri, kami tergesa-gesa kapan bisa lupakan bahasa ibu kami. Ketemu Inggris, semua Inggris-Inggrisan. Ketemu Chinese-Chinesean. Sudah rasanya kita kalau bisa hapuskan itu masa lalu kita, adalah aib bisa berbahasa Indonesia. Kita malu kita dari Probolinggo. Kita malu dari Surabaya. Karena Surabaya bukan New York, Rio, Tokyo. Ini papa mama yang lebih tua tahu ini lagu disco zaman dulu. New York, Rio, Tokyo, Surabaya kok nggak masuk? Banjarbaru nggak ada, Banjarmasin, Pontianak apalagi. Kita kalau bisa hapuskan semua sisa-sisa. Banyak orang itu norak rohani. Kalau nggak hati-hati, you shifted your focus. You know, it was not by mistake. Bukan kesalahan kamu dilahirkan di Pontianak, nak. Banggalah dengan itu. Bukan kebetulan sana arek Surabaya. Tambahkan tidak apa-apa, jangan gantikan. Kerohanian juga sama. Saya selalu ajarkan, saya tahu ada orang-orang tertentu yang di gereja kita dulunya dari gereja mana. Jangan terus dihapuskan total. Kalau hal itu baik, memuliakan Tuhan dan itu dari firman, pertahankan. Itu Tuhan. Anda bertumbuh di sini hari ini, puji Tuhan. Teruslah bertumbuh. Bukan gantikan apa yang sudah baik di masa lalumu. Continue the legacy. Amin. Jangan sampai orang itu gitu. Jangan sampai jadi orang itu all or nothing. Berapa banyak orang-orang anak-anak muda dulunya kegerakan rohani. Wah, menjangkau jiwa-jiwa. Sampai akhirnya dari jiwa-jiwa si pria muda ini mendapatkan tuaian satu jiwi. Menikahlah. Atau pindah kota. Dia merasa, sudah lewat masaku itu jiwa-jiwa itu. Aku sudah tidak gitu-gituan. Aku tidak mau masuk lebih dalam. Kenapa all or nothing? Iya atau sama sekali tidak? Saya hari ini bangga jalan saya konsisten dari umur 18 sampai 45. Bertambah iya. Dulu kalau saya berkhotbah, khotbah saya bisa dihitung beberapa teman-teman yang dekat, rekan-rekan, saudara bahkan bisa masih ingat kok khotbah saya itu melulu kalau nggak soal jiwa-jiwa, Roh Kudus ya iman. Sekarang saya bisa eksposisi firman. Saya bisa bicara tentang keluarga karena pengalaman saya bertambah. Saya bisa juga ngomong soal sesuatu. Tentang apa? Tentang mengelola keuangan. Karena zaman dulu saya bujangan, pokoknya kemana-mana. Yang penting dengan iman. Sekarang saya harus kelola. Saya bisa bertambah ini itu. Warna saya tidak berubah. Saya tetap dari dulu sampai sekarang. Misi Kristus di hati dan itu tidak pudar nyalanya. Dan saya bangga. Satu hal ditumpuk yang lain tidak digantikan kecuali hal-hal yang buruk harus dilepaskan dan dibiarkan pergi atau punah atau musnah. Tapi hal-hal yang baik ditumpuk di atasnya. Dari situlah keluar yang namanya gunung batu. Batu bertumpuk-tumpuk jadi gunung. Jadi jangan all or nothing. Jangan tinggalkan kasih mula-mulamu di saat muda-mudimu. Lanjutkan, tambahkan ilmu, bukan dikurangi atau diganti. Banyak orang tuh norak rohani. Saya sekarang sudah di kota besar, bukan di ini. Lalu berubah. Lalu kita lihat apa yang trendy. Kalau nggak hati-hati, gereja juga banyak mengadopsi hal-hal yang salah. Sudah karismatanya kuat, sudah karismatik kuat, sekarang ditiadakan bahasa lidahnya dengan tujuan apa? Sudah nggak relevan bahasa roh itu. Kamu lupa, jangankan kamu, kalau kita bisa ngomong, jangankan Anda. Nenek Anda itu diselamatkan lewat gerakan Pentakosta, bukan berarti kita melulu jadul melulu atau lihat ke belakang, bukan. Don't forget. Tapi sekarang nggak trendy itu, nggak relevan, nggak seeker friendly. Kalau ada bahasa roh, bahasa lidah, lihat ya,
gereja kita GMSSCC dan semua perkembangannya. Sampai saya mati akan terus berbahasa roh. Sampai kita semuanya, selama kita hidup dalam Tuhan, kita akan terus berbahasa lidah dan berdoa. Why? Don't forget, apa yang menolongmu di saat-saat gelap dan abu-abu, ketika engkau berbahasa roh, dan bisa berdoa dengan keluhan tak terucapkan untuk orang-orang kudus. Jadi gak melulu doa untuk dirimu, bahkan bisa berdoa untuk misi Kristus bagi seluruh dunia. Itu yang membuatmu hingga hari ini ke kota besar, bukan? Hingga hari ini ke dunia modern, bukan? Modernlah. Hal-hal tertentu itu tetap tinggalkan di posisi kasih mula-mula. Jangan kau berani sekali-kali mengganti. Jangan norak rohani. Coba katakan pada kanan kirinya, jangan, kalau yang gini gak enak. Ngomong sama diri sendiri, jangan norak rohani. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Kita lihat lagi ayat 5, sebab itu ingatlah setelah Tuhan tegur kenorakan mereka, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian ya, Tuhan mengancam, dan ancaman Tuhan pasti akan terjadi. Dan di Efesus terjadi. Coba ke sana, tidak ada gereja Efesus lagi sudah. Amblas. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kehidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tuhan berkata di ayat 5, dan saya ngeri membacanya. Dia berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah, berarti sudah, engkau sudah jatuh di mataku. Padahal di Efesus mereka belum jatuh dalam dosa. Ini peringatannya. Jangan-jangan ada di antara kita yang sudah jatuh di mata Allah sebelum kita jatuh dalam skandal. Orang jatuh itu gak semalam. Orang selingkuh gak langsung. Orang korupsi juga gak tiba-tiba. Ada satu titik terjadi erosi rohani. Tapi dia belum menyadari. Perlahan-pelan dan satu titik dalam hadirat Allah orang itu sudah jatuh. Tapi dia belum jatuh dari hadirat Allah. Dia jatuh di dalam hadirat Allah. Dia belum jatuh dari hadirat Allah. Roma 3 ayat 23. Kamu sudah jatuh dari kemuliaanku. Adam itu sudah jatuh sebelum dia makan buah. Sama Hawa. Hawa ketika digoda, dia ingin itu, dia sudah jauh dan dia taruh rasa curiga sama Tuhan yang berkata jangan. Dia mulai mendengarkan sekarang orang tuanya bukan lagi Tuhan tapi setan. Dia sudah jatuh sebelum pegang buah terlarang. Some of us have fallen, even though you are not yet fallen. Beberapa di antara kita sudah jatuh di mata Allah. Bahkan sebelum jatuh ke dalam dosa. Makanya ada lagu, makanya ada kata-kata seperti ini pemazmur. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Bukan cuma kelakuanku, semua dimulai dari itu soalnya. Dosa di level telur paling kecil itu adalah di dalam hati dan batin. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ujilah aku Tuhan. Sebelum jatuh doanya begitu, supaya jangan jatuh. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Jangan ke gereja waktu sudah jatuh saja. Ke gereja, dengar firman, dikoreksi. Siapa merasa setiap kali firman dibagi seperti ditemplak, seperti ditampar kanan kiri, Tuhan berbuat baik kepadamu supaya jangan kau jatuh. Justru dengar firman itu sebelum jatuh supaya jangan jatuh. Dengar firman itu gitu, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam batinku, supaya jangan, sambil gandeng istrinya berkata, supaya jangan kami berdosa padamu.
supaya jangan aku berdosa padamu. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. I want to see Jesus.